Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, anak-anakku kelas 9 yang mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan sehingga dalam proses belajar mengajar ini kita dalam keadaan sehat semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini pakai metode daring atau online, sengaja karena bagaimanapun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga mau tidak mau walaupun kita jauh di rumah masing-masing, tapi hati kita dekat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku kelas 9 yang mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Untuk materi fikih kali ini kita bahas tentang kurban. Ya, ini erat ya, kurban ya. Beberapa hari lagi kita kurban nih. Dan hari Selasa nih, hari ini adalah hari Selasa. Nanti hari Rabu, Kamis, Jumat ya, kita sudah berkurban ya, udah hari raya Idul Adha. Nah, kita bahas tentang kurban pas materinya kali ini untuk semester 1 tentang kurban, dan mudah-mudahan kita dapat berkurban ya. Baik anak-anakku sekalian, kita bahas tentang kurban itu secara bahasa ya. Kurban secara bahasa itu adalah dekat ya. Kurban itu asal katanya dari koroba yukorribu, kurbanan ya. Koroba fil madi, yukorribu fil mudhari. Nah, kurban itu masdar ya. Jadi apa itu secara bahasa? Kurban itu adalah dekat ya, atau mendekatkan. Kalau bahasa gaulnya PDKT ya, pendekatan. Siapa pendekatannya? Ke Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kurban ya, asal katanya tadi koroba yukorribu kurbanan ya, yang artinya dekat atau mendekatkan. Yang gampang diingat aja lah, PDKT, pendekatan. Jadi bahasa cara itu adalah pendekatan. Nah, itu kurban ya. Nah, sedangkan secara istilah ya, apa itu secara istilah? Artinya menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat pada hari raya Idul Adha 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya dalil tentang kurban itu apa? Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, jadi jelas bahwa perintah kurban itu tertuang dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai
3. Ya, kamu bisa baca. Ini saya tidak tampilkan di slide. Kamu bisa baca, kamu cari itu suratnya, kamu baca, kamu pahami. Ya. Selanjutnya hukum kurban. Ini perbedaan antara para imam, para kalangan ulama dalam memaknai hukum kurban. Menurut Imam Hanafi bahwa kurban itu wajib. Wajib itu, ya. Tapi sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, beliau mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang dipentingkan. Nah, kalau menurut Imam Hanafi kan wajib. Kalau nggak kurban dosa kita. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, sunnah muakkad. Sunnahnya tapi yang sangat dipentingkan dan yang sangat dianjurkan. Ya, jelas ya. Tapi di Indonesia di kalangan ini karena kita menganut kebanyakan imam kita adalah Imam Asy-Syafi'i, maka kita mengatakan dan ikut bahwa mentaklidkan kita bahwa kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang dipentingkan. Kalau kita punya rezeki, orang tua kita punya rezeki, kita punya rezeki, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Maka kita harus berkurban. Kapan itu waktu penyembelihan kurban? Tadi di istilah dan di pengertian kurban secara istilah itu tadi tertuang. Kapan? Pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik. Kapan itu hari Tasyrik? 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, jadi sholat Idul Adha dulu, setelah beres semuanya, baru kita menyembelih hewan kurban. Paham? Nah, kalau berkurban boleh nggak nih pakai kambing, pakai sapi, pakai unta, pakai kerbau? Nah, kita lihat dulu syarat yang dipakai binatang untuk berkurban itu bagaimana. Biasanya kan, Pak, di kita kan banyak Pak kambing, domba, boleh. Pak pakai sapi, boleh. Pak pakai onta, ya boleh. Ya, tapi harus ada kriterianya dulu, syarat binatang. Jangan serta-merta pengen kita kurban tapi anak kambing yang kita bawa, ya nggak boleh. Belum memenuhi kriteria. Nah, syarat binatang untuk berkurban yang pertama adalah ketentuan umur. Ya, ketentuan umur. Udah cukup umur, udah kupak tuh giginya, ya. Nah, lihat domba atau kambing telah berumur 1 tahun atau lebih atau telah berganti gigi yang disebut saniyah. Ya. Selanjutnya untuk yang kedua, jajah domba yang berumur 8 sampai 9 bulan. Ya. Selanjutnya lagi sapi atau kerbau yang telah berumur 2 tahun atau lebih yang sudah saniyah, sudah berganti gigi juga. Selanjutnya unta telah berumur 5 tahun atau lebih yang sudah saniyah, sudah berganti gigi. Ya, terus cara membagikan hewan kurban. Bagaimana cara membagikan hewan kurban? Ini nanti kamu pelajari ya pada saat pelaksanaan kurban nanti, ya, yang jatuh pada tanggal 31 Juli. Ya, bertepatan dengan hari Jumat, ya. Kamu lihat nanti bagaimana cara pembagiannya. Nah, pembagian daging kurban dilakukan untuk 2 keadaan. Ya. Yang pertama, melaksanakan kurban karena nazar yang hukumnya wajib. Maka seluruh daging kurbannya dibagi kepada fakir miskin dan yang berkurban dilarang untuk memakan daging kurban. Kalau misalnya kita berkurbannya kurban nazar. Kurban nazar contohnya bagaimana? Kalau tahun besok saya misalnya peringkat 1, maka nanti ketika hari raya Idul Adha saya mau berkurban kambing 1 ekor. Nah, kamu nggak boleh makan tuh dagingnya, harus
bagikan. Ya. Terus kalau yang kedua, jika kurban biasa nih, nggak ada nazar-nazarnya, pembagiannya itu ada 3. Yang pertama, 1/3 dari daging kurban dikembalikan untuk yang berkurban. Boleh tetap ngambil bagian kita, 1/3-nya. Terus yang 1/3-nya di mana lagi? Disedekahkan untuk fakir, miskin, fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir dan miskin dulu. Ya, yang kaya ntar belakangan, untuk fakir dan miskin dulu. Yang lebih membutuhkan. Nggak tahu kan yang namanya fakir miskin. Boleh jadi dia makan daging setahun sekali. Ya nggak? Ada di situ, ada yang begitu. Ada. Jangan salah. Kita nggak pernah tahu aja, nggak pernah melek aja. Ya, karena di sekeliling kita enak-enak aja, padahal nggak juga. Ya, ada juga orang yang merasa tidak mampu untuk membeli hewan daging kurban. Maka dengan hari raya Idul Adha itu adalah salah satu untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Terus yang 1/3 lagi dibagikan kerabat atau orang yang membutuhkan. Ya, maaf itu tulisannya membutuhkan ya, membutuhkan. Ya. Jadi ada 3 ya, 1/3 daging kurban untuk yang kurban, 1/3 lagi untuk fakir miskin, yang 1/3 lagi untuk kerabat atau orang yang membutuhkan. Hal-hal yang disunahkan ketika dalam berkurban, nanti kamu bisa perhatikan pada saat kurban. Ya, apa? Yang pertama, membaca sholawat Nabi. Apa itu membaca sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Terus apa? Membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Terus disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Sebenarnya siapa yang menyembelih? Kita yang berkurban kalau mampu. Kan kadang-kadang kita nggak mampu. Kenapa? Karena nggak ngerasa tega lah dan lain sebagainya. Maka boleh kita menitipkan kepada masjid yang nanti ditunjuk siapa yang akan menyembelih. Nah, ketika menyembelih membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti ini, Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal udhiyah. Sebutkan tuh namanya. Ya, baru dah potong. Terus hikmah berkurban. Ya, hikmah berkurban kita bagi 2, bagi yang berkurban, bagi yang menerima kurban. Kita bahas bagi yang si kurban, bagi orang yang berkurban. Apa itu hikmahnya? Yang pertama, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, ya, menambah keimanan, jelas menambah keimanan. Yang kedua apa? Bukti rasa syukur atas rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi kan, inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka bagaimana cara mensyukuri nikmat yang banyak dari Allah itu? Dengan cara berkurban. Itu tertera dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa setia kawan dan persaudaraan sesama manusia, ya. Meningkatkan rasa kesetia kawanan, persaudaraan sesama manusia. Itu yang penting, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu. Hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Ma yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai, menyayangi dirinya sendiri. Berbagilah kalau begitu berarti. Yang keempat apa? Membina keikhlasan dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Enggak minta
timbal balik, ikhlas dalam beramal. Nah, sekarang bagi yang menerima, hikmah berkurban bagi yang menerima, meningkatkan kesetiakawanan sosial. Oh ya Allah, ini orang baik banget kurban. Terima kasih banyak, syukur dengan dia berkurban saya akan makan daging hewan kurban yang tadinya saya nggak makan, sekarang makan, alhamdulillah. Apalagi sekarang COVID-19, ya susah semua orang, ya. Maka dengan orang-orang yang berkurban, alhamdulillah makan daging, ya. Maka ada rasa kesetiakawanan, ya, terhadap yang berkurban. Terus yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah dan tali persaudaraan. Dengan ada orang yang kurban, orang yang berkurban memberikan kurban kepada panitia, banyak orang yang datang untuk membantu pelaksanaan kurban, akan terjalin ukhuwah Islamiyah di dalamnya. Tali persaudaraan, tali silaturahim di antara kita semuanya. Ya, yang ketiga, sebagai contoh masyarakat agar rela berkurban demi kebaikan, ya, berkurban, ya, berkurban, rela berkurban, ya, nggak angkuh, nggak menyain dewekan, tapi rela berkorban untuk saudaranya. Tadi yang saya bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasul, tidak sempurna iman seseorang apabila ia tidak mencintai seseorang seperti dirinya sendiri. Paham? Mungkin itu saja, ya, yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu yang dari saya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita khususnya, dan umumnya ada orang-orang yang di sekeliling kita. Dan mudah-mudahan Allah kasih rezeki kepada kita, kedua orang tua kita. Mudah-mudahan berkurban pada tahun ini kita dapat berkurban, orang tua kita dapat berkurban, syukur-syukur kita juga dapat berkurban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan hati atau kata-kata yang tidak tersusun dengan rapi. Tapi itulah sama-sama kita belajar, ya. Dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ini Allah buka keberkahan buat kita semua. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.